Yesus memanggil kita untuk memuridkan. Tapi bagaimana kita bisa memuridkan secara efektif? Dan seberapa jauh kita mau berkorban untuk memuridkan satu orang saja? Filemon adalah surat terpendek Rasul Paulus. Jika kita pelajari latar belakangnya, kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu surat yang paling bersifat pribadi dan juga praktis yang ditulis Paulus. Kita juga akan melihat seberapa jauh ia ingin memuridkan satu orang saja sambil mengubah cara kita memandang satu sama lain. Pada saat dia menulis surat ini, Paulus sedang menjadi tahanan rumah di Roma karena memberitakan Injil. Ia dijadwalkan untuk diadili Kaisar Nero di Roma dan menunggu di sana selama 2 tahun. Dia bermaksud menyatakan kepada Kaisar bahwa ia dan kekristenan bukanlah ancaman bagi perdamaian Roma. Sambil menunggu persidangannya, ia boleh dikunjungi dan terus melayani, menyebarkan iman, dan memperkuat komunitas Kristen melalui surat-surat. Tiba-tiba Onesimus, seorang budak yang melarikan diri, muncul di pintu rumahnya. Ini bukan sembarang budak yang kabur. Budak ini milik seorang pemimpin Kristen yang dibunuhkan Paulus bertahun-tahun sebelumnya, Filemon. Tunggu sebentar. Kenapa pemimpin Kristen seperti Filemon memiliki seorang budak? Konteksnya pada zaman Kekaisaran Romawi, salah satu yang menjadi pendorong roda ekonomi adalah perbudakan. Banyak orang kaya yang memiliki budak untuk bekerja di kebun, mengawasi bisnis, atau bahkan mendidik anak-anak mereka, atau menjadi dokter pribadi. Meskipun beberapa majikan memperlakukan budak mereka dengan kejam, ada juga yang ramah terhadap budak mereka, bahkan membebaskan mereka setelah beberapa tahun pengabdian setia. Undang-undang Romawi memandang budak sebagai milik majikan, dan undang-undang tersebut menghukum keras segala hal yang dianggap sebagai pemberontakan perbudakan. Jika seorang budak melarikan diri, majikan dapat menyiksanya atau bahkan mencakulitnya. Dan jika ia terus bermasalah, pemiliknya dapat menyalip budak tersebut. Dan jika seorang membantu budak untuk melarikan diri, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian finansial dari budak yang kabur. Sekarang kembali ke Paulus dan Onesimus, budak yang melarikan diri. Ketika dia tiba di pintu rumah Paulus, hal itu menimbulkan dilema besar bagi Paulus. Ingat, Paulus sedang mencoba untuk meyakinkan bahwa dirinya maupun kekristenan bukanlah ancaman bagi perdamaian Roma. Pada titik ini, Paulus sebenarnya mempunyai dua pilihan. Dia bisa saja memikirkan kepentingan kasusnya di hadapan Kaisar nanti dan menolak Onesimus. Lagi pula, ada banyak yang harus dipertaruhkan. Ini adalah reputasi umum bagi semua orang Kristen di dunia, belum lagi nyawa Paulus sendiri yang sedang dipertaruhkan dalam persidangan ini. Atau dia bisa saja mempertaruhkan segalanya demi satu orang saja, meskipun ada konsekuensi hukumnya. Jadi apa yang dia lakukan? Seperti seorang ayah yang penuh kasih, dia memutuskan bahwa kehidupan, keselamatan, dan kesejahteraan dari satu orang ini lebih penting daripada nyawanya sendiri, bahkan sidangnya akan datang. Dia mengundang masuk, memuridkan, dan melatih Onesimus tentang bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Paulus menantang Onesimus untuk mengambil langkah selanjutnya dalam perjalanannya bersama Kristus. Dia harus kembali ke majikannya Filemon dan meminta pengampunan atas perbuatannya. Onesimus mengetahui apa yang akan dilakukan Filemon menurut hukum. Paulus juga menyadari konsekuensi hukum ketika ia membantu budak yang melarikan diri dan masalah yang akan Paulus hadapi karena itu. Namun inilah mereka, walaupun sudah tahu semua konsekuensinya, Onesimus tetap kembali kepada Filemon dengan berpegang pada surat pendek dari Paulus dan permintaan maafnya sendiri. Ini adalah kitab yang sangat pribadi dengan pesan kuat, di mana Paulus menantang norma sosial dan memberikan nilai yang luar biasa kepada seorang yang dianggap sebagai yang terendah dari yang terbawa. Sekarang setelah kita memahami latar belakang kitab ini dan bobot dari apa yang terjadi di sini, pelajaran apa yang kita bisa pahami tentang arti menjadi murid Yesus sejati? Dan apa yang dapat kita pelajari tentang arti memulihkan orang lain? Misalnya, ketika membaca kitab ini, bagaimana Paulus terus memulihkan seorang Kristen dewasa seperti Filemon dalam situasi ini? Atau bagaimana Paulus memulihkan seorang Kristen muda seperti Onesimus? Ketika Paulus menerima Onesimus, dia tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Walau begitu di ayat 18 dan 19, apa yang Paulus lakukan? Dia mengambil alih semua utang dan beban dari Onesimus supaya dia bisa menjadi orang bebas. Paulus tidak hanya melakukan tanggung jawab hukum jika seandainya Filemon menuntut, namun dia juga menunjukkan kepada kita hari ini seperti apa pemuritan yang sejati. Terakhirnya, jika kita melihat contoh Paulus, siapa budak sesungguhnya dalam kitab ini?
Kitab ini memberi kita sebuah tantangan. Seberapa besar kita ingin berkorban untuk memberikan satu orang saja? Karena kisah mereka berdampak pada kehidupan kita saat ini, inilah yang disebut efek Filemon. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Filemon, silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik like, berlangganan, dan bagikan kepada keluarga dan teman Anda.